Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita praktikum tentang morfologi. Kita sekarang mempelajari rumus duduk daun. Jadi rumus duduk daun itu ada beberapa bilangan atau deret yang disebut dengan deret Fibonacci. Deret Fibonacci itu ada setengah, kemudian sepertiga. Nah, itu aja yang diingat dulu. Jadi penemunya jadi si Bapak Fibonacci itu mengkategorikan ini rumus duduk daun. Nanti setiap tanaman mempunyai berbeda rumus duduk daun. Biasanya pada deret Fibonacci itu ada rumusnya itu setengah, sepertiga. Kemudian untuk melanjutnya kalian tinggal tambahkan aja pembilang ditambah dengan pembilang, penyebut ditambah dengan penyebut. Jadi 1 tambah 1 yaitu 2. Kemudian 2 ditambah 3 5. Kemudian untuk selanjutnya di sini kalian setelah kemudian ditambahkan di depannya 1 saja. Jadi ini ditambah dengan ini. Untuk selanjutnya itu 1 tambah 2 3 per 4. Kemudian untuk selanjutnya lagi dari depan lagi 5 per 12 dan seterusnya. Gampang untuk menghafalkannya. Jadi deret Fibonacci itu ada setengah, sepertiga, dan selanjutnya sampai selesai. Kemudian apa sih yang disebut dengan setengah itu? Kok bisa disebut dengan setengah? Jadi pada tanaman biasanya Fibonacci itu mengibaratkan batang. Ya, batang ini kan hampir semuanya bulat ya, bulat atau lingkaran. Lingkaran itu berapa sih sudutnya? 360. Dari dulu sampai sekarang tetap ya, tidak berubah. Jadi lingkaran itu yaitu 360. Di sini 360. Jadi lingkaran, batang ini kan seperti lingkaran. Jadi sudutnya 360. Kemudian biasanya pada penyebut di situ, ini yang disebut dengan pembilang. Masih ingat ya? Ini pembilang. Ini penyebut. Pembilang dan penyebut. Biasanya penyebut ini biasanya dijadikan garis potong. Jadi memotong pada lingkaran ini. Misalkan setengah, rumus setengah. Apa sih setengah itu, Bu? Jadi setengah ini jarak antara daun ke satu dengan daun kedua. Untuk menanyakan jaraknya kalian tinggal dikalikan. Jadi setengah tadi kan lingkaran, batang itu kan bulat, sudutnya yaitu 360. Ini berapa? 180. Berarti jarak antara daun ke satu dengan daun kedua yaitu 180 derajat. Ada lagi, ini jaraknya. Kemudian keterangan yang kedua dari setengah ini yaitu daun ke 0. Nah, ini kan 0 ya.
menyusun tanaman dengan rumus duduk daun 2/5, berarti garis ortostiknya harus ada 5. Jaraknya berapa? Nanti dikalikannya. Kalau misalkan daun ke-1, segaris ortostik dengan daun ke berapa? Jadi gini, ini kan 2, berarti kan 2 ditambah dengan 0. Jadi 2 di sini ada penyebutnya. Ya, paham sampai sini? Kemudian ditambahkan daun yang keberapa? Misalkan daun ke-1, berarti segaris ortostik dengan daun ke 2 ditambahkan dengan 1. Paham sampai sini? Nih. Kita buktikan nanti. Ya, pada tanaman. Ini untuk setengah. Gambarnya gimana diagramnya? Jadi nanti kalian menggambar lingkaran. Ya, ini garis bantunya. Misalkan ini lingkaran ya, anggap aja bulat ya, meskipun nggak bulat ya. Jadi nanti kalian butuh 2. Ortostiknya ada 2, berarti kan begini ya. Ini kan sebenarnya 4. Ya, ini kita butuh 2. Berarti kan tengahnya sini. Ini garis ini yang disebut dengan garis ortostik. Setelah kalian mempunyai garis ortostik, lingkarannya dihapus. Pakai busur lebih enak deh. Kemudian kalian buat spiral atau yang disebut dengan spiral genetik. Nah, ini yang disebut dengan spiral. Kemudian daun ke-0 kita taruh di sini. Ya, misalkan kita taruh di sini 0-nya. Nah, kemudian satunya, daun ke-1-nya di sini. Kan melangkahnya untuk pembilangnya kan ini 1, berarti melangkahnya 1 kali. Berarti 0, 1. Ini 2. Kemudian ini 3. 4. Oke. Kita buktikan. Jadi tadi daun ke-0 segaris ortostik dengan daun ke-2. Ini kan tadi kita mau di sini ya. Paham? 1 dengan 3. Paham seperti ini? Beda sama yang 2/5. Kalau misalkan 2/5 berarti kita membutuhkan 5 garis ortostik. Caranya gimana? Misalkan, jadi kita buat lingkaran 5. Ini dibagi menjadi 5, 360 dibagi 5 berapa? 2/5. 2/5. Keterangannya apa? Keterangannya jarak antar daun ke 1 dengan ke-2 berapa? Jadi 2/5 kali 360 berapa? 2/5 tadi 72 berarti 144 ya? Nah, caranya yaitu 144 derajat. Kemudian yang kedua gimana? Daun ke 0 segaris ortostik dengan daun ke berapa? Garis ortostik penyebut itu disebut dengan garis ini. Jumlah penyebut ini sama dengan jumlah penyebutnya ortostiknya. Jadi daun ke 0 garis ortostik dengan daun ke 5. Paham kan?
bantuan, agak rumit, jadi harus pakai matematikanya ya. Diingat lagi matematikanya. Misalkan di sini 72, di sini kalau siku-siku berapa? Siku-siku 90. Kita butuh 72. Berarti 90 kurangi 72 berapa? 18. Ya. Berarti lebih dari separuh ya. Separuh tadi 45 ya. Berarti misalkan di sini. Di sini misalkan di sini. Di sini berarti 72 derajat. Berarti sisanya kan 18. Ya, dari sini. Kita membutuhkan 72. Berarti kan ini garisnya ya. Ini bukan garis bantu lagi ya. Kalau ada spidol yang berwarna nah. Ini. Kemudian kita butuh 72 lagi. Sedangkan di sini sudah ada 18. Berarti butuh berapa lagi? 72 dikurangi 18. Berapa? Berapa? Dikurangi 54. 50 berapa? 54. Di sini 90. Ya, di sini 90 kan? Kita butuh 54. Nah, misalkan lebih dari separuh berarti kan ya. Permisalan ini karena nggak pakai busur ya. Misalkan begini, ini kan barusan 54, berarti ini sudah 72 ya. Berarti garis bantunya ini dihapus. Jadilah di sini 72. Barusan 54, di sini yang pakai 54, berarti 90 kurangi 54 berapa? 36. 36 ke 72 butuh berapa? 72 dikurangi 36. 36 atau 38? 36. Masih tetap ya? Gak berubah kan? Penjumlahan sama pengurangan. Nah, sini 36. 36 tambah 36 72. Berarti di sini sudah 70. Barusan di sini sudah diambil 36. Berarti sisanya berapa? 54. Kembali lagi 54 ya. Berarti 54 berarti butuh berapa tuh 72? 18. Ini dihapus. Ini kan 54 tambah 18 kan 72 ya. Nah, seharusnya ini sama ya. Hanya saja ini nggak pakai busur. Nah, inilah yang disebut dengan garis ortostik. Ya. Jadi tadi kan 2/5 rumusnya. Kita membutuhkan 5 garis ortostik. Untuk menentukan jarak antara garis ortostik, ya dibagi 1/5 dikalikan 360. 360 bagi 5 sama aja. Pusing nggak? Pusing nggak? Pusing? Sama. Oke, yang dibuat pusing yang mana? Pembagian yang mana? Tadi kan pertama, langkah pertamanya 2/5. Jaraknya berapa? 21. Untuk menentukan garis ortostik ini, kalian lihat penyebutnya. Kalau emang 5, berarti 360 dibagi 5. Kalau misalkan rumusnya yang ditentukan yaitu 3/8, berarti garis ortostiknya butuh berapa? 8 kan? Ya 360 dibagi 8. Itu yang menentukan jumlah garis ortostiknya. Kalau diagramnya, ya paham sampai sini. Kemudian mana lagi yang bingung? Ini udah ya, sama ya.
Kemudian langkah keduanya ini kan yang disebut dengan garis ortostiknya. Ortostik. Nah, ini. Kemudian kalian membuat spiral. Ya, spiral. Ini saya hapus ya. Spiralnya terserah untuk spiral diletakkan di sini enggak apa-apa, di sini enggak apa-apa. Terserah kalian. Spiral ini. Sampai pusing. Ya, jadi misalkan tadi pernyataannya daun ke-0 disegaris ortostik dengan daun ke-5. Misalkan sini 0. Ya. Dari 0 atau saya kasih 1 aja. Ini 1. Berarti segaris ortostik dengan berapa? Kalau 1 5 ditambah 1 6. Ya, berarti kan ini harus segaris dengan ke-6 nanti. Nah, kita buktikan ya. Jadi melangkahnya jarak daun ke-1 dengan ke-2 yaitu 144. Berarti di sini kan 72. Butuh 2 kali ya. Sampai sini kan? Atau lebih gampangnya lagi, pembilangnya tadi kan 2. Nih, pembilangnya kan 2. Berarti melangkahnya 2 kali juga. Beda sama setengah tadi. Setengah kan 1 pembilangnya. Berarti melangkahnya 1 kali. Beda sama ini. Berarti 2 kali. Sama di sini misalkan 1 langkah, ini 2 langkah. Berarti daun kedua di sini. Atau di sini 72 ditambah 72 144. Ya. Beda sama itu tadi ya. Kemudian 2 langkah lagi, 1 2 3 1 2 ini 4 1 2 ini 5 1 2 6 1 2 tadi 1 segaris ortostik dengan daun ke 6. Terbukti ya? Jaraknya ini daun ke-1 dengan daun ke-2 ini 72 kali 2 berarti 144. Paham? Kalau mengerjakan 38 bisa? Insya Allah. Ya. Gimana Bu aplikasinya kalau di tanaman? Nah, ini yang paling sulit. Jadi, misalkan di sini ada ini tanaman cabangnya atau batangnya kakao, perkebunan ya kakao. Jadi kakao itu mempunyai 2 cabang, yaitu yang ke atas, ya, yang ke atas itu yang disebut dengan cabang ortotroph. Kemudian yang ke samping yaitu plagiotroph. Paham? Jadi yang ke atas sama yang ke samping itu beda rumus dulu. Tetapi cuma ke tanaman kakao dan kopi. Kalau kayak singkong dan yang lain, misalkan rambutan itu sama. Jadi langkah pertama untuk menentukan rumus duduk daun kalau di tanaman, kalian ambil daun, misalkan tangkainya ya, pangkal-pangkalnya. Kalian amati seperti ini. Ini lurus sama yang mana? Misalkan daun ke ini, daun ke-1 segaris ortostik dengan daun ke-3 1, 2, 3. Berarti rumusnya berapa? 1/3 apa per 2? Ini mulainya dari 1, 2, 3. Bukan 0, 1, 2. Maaf, ini 0, 1, 2. Berarti 1/2. Atau dari melangkahnya dari 1 dulu, daun 1. 1, 2, 3. 3 kurangi 1 berapa? 2. Penyebutnya yang 2 berarti rumus duduk daunnya setengah. Ya, begini. Ini
ini lurus dengan yang mana? Ya kan? Terserah, dari pangkal bisa, dari ujung bisa, sama aja deh. Nah, sekarang dari tengah, nih saya ambil, nih pangkalnya ya, ininya ya, pangkalnya, bukan helainya tapi pangkalnya. Ini lurus kan? Ini lurus, paham? Ini lurus, berarti 1, 2, 3, berarti setengah ya, 3 kurangi 1, atau 0, 1, 2, berarti setengah ya. Beda sama yang ini, yang cabang orto di sini. Cara kalian lihatnya, jangan diginikan ya, ini nggak kelihatan dari helainya. Kalau misalkan ada yang copot 1, itu dihitung juga, kan biasanya ada bekasnya ya. Misalkan di sini ada bekasnya, ini juga dihitung, ini bekasnya juga dihitung. Nah, coba kita dari ujung di sini. Nah, kita lihat ini, yang ini lurus sama yang mana? Coba satu mahasiswa ke sini. Ini lurus sama yang sini. Ini mana? Misalkan terserah kamu. Misalkan ini lurus sama yang mana? Lurus, yang benar-benar lurus. Ini. Ini enggak? Oh ini. Nah, ini sama ini ya. Ya, setelah itu daun pertama kan ini kamu barusan. Ya. Berarti ini dihitung. Mulai dari 0 apa 1? 1, Oke, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9 kurangi 1? 8. Berarti rumusnya 1 berapa? 1 berapa? 1 berapa? 3/8. 3/8 ya. Atau dari 0, paling gampang 0 ya. Jadi sudah penyebutnya sudah dikatakan dengan rumus duduk daunnya ya, penyebutnya itu ya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 3/8. Paham sampai sini? Ada yang bisa menggambarkan 3/8? Monggo. 3/8. Enggak apa-apa salah. Cepat. Cepat. Ayo berani. Ayo, masnya. Ayo, salah enggak apa-apa. Siapa namamu? Ayo coba. Nanti kalau kamu nggak bisa dibantu temennya. Ayo temennya saling bantu. 3/8 itu apa maksudnya dulu? 3/8 jarak antara satu dari ortosi dengan daun enggak? 9 barusan ya. Oke, coba gambarkan kita. Berarti butuh 9. 360 dibagi 8, tambahnya deh 45. Berarti itu 135. Berarti daun ke-1 dengan kedua jaraknya 135. Ya, terus gambarnya butuh 8. Garis ortositnya sejumlah 8. Buat tengah dulu, dibagi 4 dulu. Oke, itu berapa siku-siku? 30. Terus kamu butuh 8. Ya udah, separuhnya 90 berarti 45 kan? Oke, 8 dah ya. Kemudian garis bantunya dihapus.
Mulai dari 0. oke. Jadi Kemudian angkanya 3, jadi ulangannya 3, jadi 1, 2, 3 ini oke. Daun ke daun ke 1. benar kan? Jarak antara daun ke 0 ke 1 135. 25. Oke. Kemudian Lanjut. kedua juga 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apa salah? Hitung lagi dari 4. Oke. Terus nggak apa? Oke. Barusan segaris 0 Jadi banyak. 0 garis dengan 8. Oke. Gimana teman-temannya? Paham? Cara aplikasinya pada tanaman paham? Bisa dicoba lagi nggak apa-apa? Nih, barusan. Siapa yang mau coba lagi? Mbaknya? Ada yang mau coba? Jadi kalian langkah pertamanya ambil daun ke 1. Misalkan ini. Lurus dengan yang mana? Kan tadi yang ini. Berarti dihitung lagi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 3 per 8. Begitu ya. Jadi nanti tugasnya kalian cari rumus duduk daun pada tanaman singkong. Ya, di rumah sudah ada ya, pastinya banyak ya, sudah umum ya, singkongnya. Jadi kalian tentukan rumus duduk daunnya. Jadi nanti namanya apa? Buat tolong lagi nama tanamannya. Kemudian rumusnya. Rumus duduk daunnya. Duduk daun. Yang tadi setengah, sepertiga itu ya. Dan seterusnya ya. Kemudian diagramnya. Ini, yang ini digambar ya. Kemudian dikasih keterangan. Keterangannya apa? Yang tadi setengah adalah yang tadi itu loh, jarak antara ya. Paham? Itu saja tugasnya. Ada pertanyaan? Sudah. Kalau sudah tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.